Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah ba'du. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kembali Al-Fakir berwasiat, mari bersama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang terus meningkat, kiranya Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sudah berada pada 10 awal bulan Rajab. Akan kita lewati Rajab, lalu masuk Sya'ban, lalu kemudian masuk bulan Ramadan. Tanpa terasa, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan. Cepat sekali perputaran waktu terjadi. Ini juga yang pernah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Muslim diungkapkan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabu zaman. Di antara tanda as-sa'ah, tanda akhir zaman, nanti manusia akan merasakan betapa cepat waktu berjalan. Hari ini tanpa terasa kita akan masuki bulan Ramadan nantinya dengan cepat pergantian antar waktu. Oleh karenanya menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Apakah bertambah umur, bertambah usia kita, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita kuat ibadah, semakin kuat kesabaran kita, dan juga semakin banyak sedekah yang kita lakukan. Tentu ini jadi muhasabah bagi kita semuanya. Sehingga kemudian, walaupun tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kami telah beriman, tapi kenapa engkau masih memberikan ujian atau cobaan kepada kami? Di dalam surah Al-Ankabut di juz 20 akhir, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka telah berkata amanna, kami beriman, lalu kemudian mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Semua kita akan melewati ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian ujian dan cobaan itu bisa kita lewati dengan baik sehingga kemudian kita diberikan tingkatan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita jatuh menjadi orang-orang yang asfala safilin? Nauzubillahi min dzalik. Dahulu ketika akan terjadi peristiwa perang Tabuk, saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa akan melaksanakan perang di masa itu. Maka kemudian berbondong-bondong para sahabat, tidak hanya jihad personal,
tapi juga mereka jihad secara finansial. Tidak hanya dirinya maju di medan perang, tapi mereka juga memberikan harta-hartanya untuk dijadikan modal dalam peperangan tersebut. Datang Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seluruh harta yang dimilikinya. Sehingga kemudian baginda Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, kalau semua hartamu engkau berikan, lalu apa yang engkau tinggalkan di rumahmu?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumahku." Satu keyakinan yang sangat luar biasa. Satu kualitas sedekah yang sangat istimewa. Yang saya kira hari ini kita semuanya harus belajar dari keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq. Tidak hanya jihad personal dirinya, tapi juga finansialnya juga beliau berikan. Lalu yang kedua, seorang wanita hebat, Ummul Mukminin Khadijah, seorang wanita yang sangat kaya raya, yang konon dalam sejarah terungkap bahwa kekayaan Khadijah ketika beliau menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir kekayaannya sepertiga kekayaan orang-orang Mekah di masa itu. Seorang yang sangat istimewa yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tidak hanya jihad secara personal dirinya, tapi juga finansialnya. Bahkan dalam riwayat diungkapkan ketika akhir kehidupannya, ketika beliau akan meninggal dunia, lalu kemudian berbisiklah beliau kepada putri tercintanya Fatimah. Dia berkata, "Wahai putriku, kalau suatu saat nanti aku tiada, maka tolong sampaikan kepada ayahmu kain kafan yang terakhir untuk menutup diriku, mintakan surban ayahmu." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu. Lalu kemudian beliau meneteskan air mata dan bertanya kepadanya, "Wahai istriku, kenapa engkau hanya meminta surban? Kalau engkau meminta yang lain, maka engkau akan aku berikan." Tapi beliau menjawab, "Tidak. Beliau hanya butuh surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup terakhir." Sehingga tidak lama setelah itu datang malaikat Jibril, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, membawakan kain kafan istimewa khusus dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Khadijah Ummul Mukminin, seorang perempuan istimewa, lahir batin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, naik turun Gua Hira, perjuangan-perjuangan yang lain, sehingga kemudian pantas kiranya Khadijah Ummul Mukminin diberikan hadiah yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, semuanya berjuang, semuanya berkorban untuk Rasulullah, semuanya berkorban untuk agama. Bagaimana peristiwa yang cukup menyakitkan, yaitu peristiwa perang Uhud. Saat itu umat Islam kalah. Paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Hamzah, kemudian meninggal di medan perang, terbunuh oleh seorang budak suruhan Hindun yang bernama Wahsy, ditusuk dari belakang. Dalam aturan perang, ketika bendera perang masih berkibar, maka masih terjadi peperangan. Tapi ketika bendera perang telah terjatuh, maka yang memiliki bendera perang sudah dinyatakan kalah. Ketika Hamzah paman Nabi terjatuh, tertusuk oleh tombaknya Wahsy, maka kemudian Mus'ab bin Umair, seorang panglima perang yang muda, gagah berani, beliau kemudian berlari langsung memegang bendera perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian menggantikan posisi Hamzah, yang walaupun saat itu memang
posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sangat tertekan karena sepertiga pasukan dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga yang dilawan adalah seorang panglima perang hebat yaitu Khalid bin Walid, saat itu belum masuk Islam. Hampir saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh pada perang Uhud itu. Dijaga oleh sahabat-sahabat Rasul, dijaga oleh Ali dan lain-lain. Bahkan Mus'ab bin Umair melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah, karena memang sangat sedikit dan jauh sekali kalah dalam perang itu. Mus'ab bin Umair kemudian berkorban menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjaga bendera perang agar tidak jatuh. Tertebas tangan kanannya, maka dia pegang bendera perang dengan tangan kirinya. Dia terus melawan. Mus'ab bin Umair, seorang panglima yang gagah menggantikan Hamzah paman Nabi yang sudah gugur. Lalu kemudian tertebas pula tangan kirinya. Lalu kemudian beliau terjatuh dan terbunuh di medan perang Uhud. Maka biasanya ketika kita hadir di medan perang Uhud hari ini, kita bisa menyaksikan ada kuburan syuhada Uhud. Kita tidak hanya mengirim salam kepada ammi Rasulullah, kepada Hamzah paman Nabi. Assalamualaikum ya Hamzah, ammi Rasulullah. Tidak hanya kepada Hamzah, tapi juga kita berkirim salam kepada seorang panglima hebat yang berani mengorbankan dirinya, yaitu Mus'ab bin Umair. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat-sahabat di masa lalu betul-betul berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Rasulnya. Maka kemudian ini menjadi pengorbanan yang istimewa. Pertanyaannya untuk kita hari ini, apakah kemudian kita berani menjadi orang-orang yang berjihad dengan dirinya, personalnya? Kita datang ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berani untuk mengeluarkan sodakoh kita, sehingga kemudian kita tercatat sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjihad untuk berjuang di jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang terus menjadi lebih baik. Ibadah kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Marilah semangat Rajab kita bangkitkan kembali untuk menyongsong keistimewaan Ramadan, sehingga insya Allah Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyaya minal ayati ma fihi wa dzikril hakim wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa karimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Al-ayah ma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun. Jamaah Jumat yang berbahagia, kembali di penghujung khutbah yang kedua ini Al-Fakir mengingatkan, marilah bersama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, mari kita bermunajat, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik dalam setiap problema kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ballighna ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma ballighna ziyarah Makkah wal Madinah. Rabbana taqabbal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana hadha min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.